teman-teman, jangan lupa like dan subscribe channel Pak Azrul ya. Terima kasih, bye-bye. Selamat pagi anak-anak ya, maupun yang menonton video tayangan Pak Azrul ya. Kita kembali lagi di channelnya Pak Azrul. Konten kali ini Pak Azrul ingin mengangkat temanya Hari Kartini, karena hari ini adalah Hari Kartini, yaitu tanggal 21 April 2021. Nah, dengan tema Kartini ini Pak Azrul ingin lebih dekat dengan salah satu guru di SMP Negeri 59 Surabaya. Guru apa itu? Yaitu guru prakarya. Yaitu adalah yang ada di samping saya. Beliau bernama Bu Pri. Halo anak-anakku, sampai jumpa lagi ya. Sampai jumpa. Iya. Di masa pandemi ya. Selamat Hari Kartini buat kalian semua wanita-wanita hebat. Masya Allah. Iya, di sini Bu Pri banyak anak yang menanyakan tentang kehadiran guru-guru ingin bertemu langsung tatap muka, Bu Pri. Nah, salah satu contohnya yaitu Edelweiss ingin menanyakan, Pak, kapan masuk sekolah? Pak, bisa enggak Pak podcast dengan guru-guru SMP 59? Nah, dengan Bu Pri kapan Pak? Wah, sekarang ini waktunya. Gak ada yang istimewa dari Bu Pri, biasa-biasa saja. Tapi ya kan orang lain yang menilai Bu Pri, orang lain kan yang menilai. Salah satu contohnya saya. Nah, di Hari Kartini ini Pak Azrul ingin tanya, boleh ya Bu Pri ya? Boleh, kalau saya bisa jawab. Iya, Bu Pri ini kan terkenal sebagai, menurut saya pribadi ya, sosok seorang ibu. Nah, di mata anak-anak seperti saya ini, saya dan teman-teman, khususnya guru kontrak ya, guru kontrak Surabaya, ada yang manggil mami, ada yang manggil ibu, yang ibu ya saya ini, yang lainnya mami. Sama saja. Nah, kemudian yang saya tanyakan, kenapa ya kok anak-anak itu bisa dekat dengan Bu Pri ya? Kok bisa gitu ya? Apa jenengan punya trik tersendiri atau memang dari hati atau gimana Bu Pri? Bisa ceritakan sedikit enggak? Sampai satpam pun juga seperti itu. Sebetulnya Semuanya, iya. Sebetulnya sama saja, semuanya tidak ada istimewanya. Yang merasakan dekat itu sebetulnya anak-anak. Jadi kalau ditanya, sebetulnya yang bisa menjawab adalah anak-anak. Tetapi dari sisi saya, kenapa saya bisa begitu dekat dengan semuanya? Menganggap seperti anak gitu ya? Karena saya tidak pernah membeda-bedakan. Semuanya yang muda ya saya anggap sebagai anak saya. Kemudian yang lebih kalau lebih tua sih di sini pasti lebih tua Bu Pri. Tetapi pada intinya kenapa bisa seperti itu, karena saya memang saya melakukannya dengan hati. Oh, seperti itu. Dengan hati. Kemudian tidak ada yang saya bedakan, semuanya saya anggap seperti anak saya. Iya. Jadi mohon maaf, mungkin kalau saya dengan Pak Azrul, dengan teman-teman semua, kalau salah ya Ibu menegur. Iya. Jadi nggak ada bedanya ini apa tidak. Dan anehnya semuanya. Iya. Anehnya enggak marah. Contoh Pak Azrul ditegur juga. Dan buktinya malah Pak Azrul mau podcast Bu Pri. Nah, itulah. Kok enggak marah? Saya kan gondok ya. Karena saya memang dari awal kenal dengan Bapak Ibu guru, terutama yang muda-muda, semuanya memang sudah saya anggap seperti anak saya sendiri, ya. Memang bukan saya anggap, tapi memang kenyataannya mereka semua adalah seusia anak saya. Bahkan ada yang lebih muda dari anak saya yang paling kecil. Kalau rata-rata Bapak Ibu guru yang muda-muda itu, contohnya Pak Azrul. Pak Azrul ini adalah seusia anak saya yang nomor 1. Sedangkan guru-guru yang masih muda-muda seperti Bu Dia, seperti Bu Mila, Pak Zen, itu lebih muda dari anak saya yang paling kecil, nomor 2. Yaitu kelahirannya kan 92, jadi jauh lebih muda. Jadi ya semuanya saya anggap seperti anak saya sendiri. Kemudian tidak hanya guru ya, anak-anak juga seperti itu. Bu Pri, saya merasa kenapa kok itu memang Bu Pri dari didikan orang tua kah, atau dari kecil, atau
ibu dapat kayak gitu dari mana ya? Karena nggak guru saja, siswa pun juga seperti itu. Siswa pun saya merasakan seperti itu. Kalau untuk anak-anak Pak Azrul, saya itu Lebih menekan. menganggap anak-anak juga seperti anak saya sendiri, gitu loh. Jadi murid-murid saya itu semua saya perlakukan seperti saya mendidik anak saya sendiri. Terus terang saya memang tipe orangnya tipe yang disiplin ya. Jadi Iya, tipe iya, yang betul, disiplin, semuanya saya menginginkan tidak anak saya sendiri, murid saya juga semuanya saya perlakukan sama. Saya kepingin anak-anak itu semuanya akan setidaknya seperti saya lah, karena saya yakin bahwa suatu saat mereka itu akan menjadi seorang pemimpin atau orang-orang yang nantinya kedepannya semuanya akan bisa menjadi orang-orang yang sukses. Nah, sementara saya punya prinsip bahwa suatu kesuksesan itu diawali dari disiplin dulu. Oh, disiplin ya Bu ya. Iya, baik itu disiplin waktu, disiplin apa, semuanya dasarnya dari situ. Itu menurut saya, Pak Asro. Mungkin orang lain berbeda pendapat. Saya juga melihat langsung Bu Pri itu tanpa saya melihat sendiri ya. Kalau anak-anak juga bisa melihat sendiri. Dirijen salah satu contohnya yang waktu dulu itu. Anak tidak bisa, langsung Bu Pri tidak marahi, langsung diajari gini-gini. Saya melihat dari jauh. Waduh, Bu Pri langsung istilahnya langsung action ya. Langsung action, tak ngomel-ngomeli langsung di benak no gini. Wes, terus kemudian anaknya diajari pribadi, langsung secara pribadi diajari. Padahal Bu Pri ini bukan guru dirijen. Jadi Ya. kalau saya Seperti itu Bu Pri, itu dari hati gitu Bu Pri. Memang Nggak ya bisa dari hati. kelentekan ya. Itu yang saya ingat loh Bu Pri. Jenengan masih ingat enggak yang masalah iya, itu? semua itu memang Dirijen. apa ya Pak Asli ya, semua itu bisa seperti itu ya karena memang dari hati nurani kita. Oh, dari hati nurani. Iya, jadi saya pokoknya kepingin siapapun yang dekat dengan saya, baik itu murid saya atau siapapun, Harus. iya, setidaknya saya akan mencoba membuat mereka itu memiliki disiplin dulu. Disiplin. Ya. Oh. Disiplin itu sebetulnya kan banyak gitu Iya. loh. Jadi ya harus mencakup semuanya. Kemudian juga jangankan kepada orang kepada orang lain itu seperti itu, kepada anak saya terutama. Anak-anak mereka juga sudah merasakan bagaimana sosok saya. Anak ibu ya, nomor satu. Anak saya seperti anak saya sendiri. Kalau boleh tahu Bu ya, masa kecil ibu dulu itu, ibu kelahiran mana sih Bu? Saya lahir sih di Tulungagung. Lahir di Tulungagung. Tapi besar di Kediri. Oh, lahir di Tulungagung, Iya. besar di Kediri. Berarti Besar orang di tua, Kediri. orang tua juga dari Tulungagung Bu. Untuk ibu ke Tulungagung, tapi bapak Magelang Jawa Tengah. Oh. Hanya saja karena bapak tugasnya harus berpindah-pindah, jadi ya saya pernah merasakan. Oh, pantesan kok disiplin ya, Bapak. Mohon maaf Bu ya. Bapak Bapak itu jenengan TNI. sipilnya Angkatan Darat. Oh, sipilnya Angkatan Darat. PNS-nya Angkatan Darat. Oh. Sehingga memang saya Terbentuk dari mulai situ, dari ya? kecil kan hidup bersama dengan militer. Jadi Militer, ya betul. Iya, pantes. melihat dari situ ya memang sudah istilahnya itu mendarah daging. Mulai dari saya kecil sampai ini selalu hidupnya ada di asrama militer. Jadi ya mungkin dari situ juga bisa, atau ya mungkin memang sudah menjadi pribadi saya. Jadi ya seperti itu. Ibu dulu masa kecilnya itu bapaknya Bu Pri kan punya anak ya. Bu Pri ini anak keberapa? Saya anak nomor 1 Dari 3 bersaudara. dari 3 bersaudara. Iya. Pantes kok. Dari 1 sudah mandiri sekali pastinya Bu ya. Iya. Kenapa kok Bu Pri enggak jadi itu? Waktu kecil pernah nggak disuruh bapak jadi angkatan darat? Enggak ya? Orang tua saya tidak pernah memaksakan anak harus menjadi apa Pak Asim. Oh. Jadi semuanya, kalau memang saya menjadi guru itu sepertinya cita-cita saya sejak kecil. Oh, mulai kecil jadi guru. Sejak kecil saya sudah pikir- bercita-cita menjadi seorang guru. Nggak tahu kenapa hati nurani itu berbicara seperti itu gitu loh. Nggak tahu, tapi ya alhamdulillah terwujud gitu loh. Mulai kecil sudah Iya, pengen jadi guru Bu ya. sudah kepingin jadi guru ya, atau mungkin ya karena selain itu kan didorongnya karena saya kan ya mohon maaf kalau zaman dulu
anaknya pegawai negeri itu kan hidupnya tidak berlebihan Pak Azrul. Waktu dulu. Tidak berlebihan. Mas saya menyampaikan kan pada saat itu Iya. anaknya pegawai negeri itu bukan kehidupan yang mewah. Jadi bahkan kekurangan kan gitu toh. Sehingga untuk sekolah pun saya juga harus memilih bahwa jangan sampai setelah melanjutkan sekolah itu harus membebani lagi orang tua. Makanya kenapa setelah lulus SMP saya teman-teman pada mengajak untuk masuk SMA, saya tidak mau karena saya menyadari bahwa kalau saya SMA tidak mungkin orang tua saya bisa menguliahkan saya. Makanya saya mengambil SPG. Nah, setelah SPG kemudian kenyataannya saya bisa melanjutkan ke IKIP, yaitu itu pakai uangnya Bu Pri sendiri kah? Sebetulnya tidak dari orang tua, hanya saja ya itu suatu hal di luar dugaan. Iya. Kalau akhirnya bisa kuliah itu di luar dugaan, karena saya memang berprinsip ingin mengangkat derajat orang tua yang lebih. Kalau melihat dari kondisi orang tua seperti itu saya kan kepingin gitu. Tapi kan gini Bro ya, waktu dulu kan guru, mohon maaf ya, gajinya katanya kecil, tapi kok bisa dengan mengatakan bisa mengangkat derajat orang tua? Lah setidaknya dengan saya perempuan, kalau perempuan itu kan menurut saya Pak Azrul kan sebetulnya tidak wajib untuk mencari nafkah. Hanya saja kalau saya sebagai perempuan bisa bekerja, kan setidaknya kan nama orang tua kan bisa lebih dihormati di masyarakat. Apalagi kalau melihat sekilas dari perjalanan hidup kita sekeluarga di masa lalu, dulu masa kecil saya kan orang tua saya yang hidupnya bisa dikatakan kurang gitu kan, banyak menjadi cemoohan atau bisa seringkali diejek sama orang-orang. Waktu dulu ya? Iya, waktu dulu. Artinya kalau sekarang Bu Pri antar jemput mobil. Maksud saya itu begini Pak Azrul, karena memang kondisi ya bapak saya seperti itu kan. Kalau ada teman yang mampu, yang kaya, tetangga yang kaya itu kan sampai sekarang pun yang menjadi cambuk buat saya itu karena pernah dikatain gitu loh, bahwa apa bisa menyekolahkan anak. Waktu itu saya ingat masih SMP. Bilang gitu tetangga itu bilang seperti itu. Dengar sendiri atau? Dengar sendiri. Masya Allah. Dengar sendiri seperti itu karena memang mangkel ya Bu Pri. Memang orang tua saya ya termasuk menengah ke bawah kan gitu kan. Dibilang gimana? Sehingga dibilang seperti itu. Masa bisa, waktu itu saya masih SMP, bisa nyekolahkan SMA atau nyekolahkan yang lebih tinggi kan seperti itu. Tapi dari situlah mungkin yang membuat cambuk Bu Pri pribadi, secara saya pribadi, supaya yaitu tadi saya katakan untuk mengangkat derajat orang tua saya kan supaya tidak diejek, tidak dicemooh kan gitu. Sehingga alhamdulillah saya bisa sekolah SPG, kemudian bisa kuliah. Tapi itu biayanya dari ayah? Ya dari orang tua, tetapi ya memang kita harus pinter-pinter Pak Azrul. Bu Pri harus cerdas ya istilahnya. Ya, karena kalau nggak cerdas kan nggak bisa SPG ya Bu Pri ya. Ya alhamdulillah. Itulah yang menjadi prinsip saya, meskipun jadi anaknya orang tidak punya, tetapi jangan anak ketiga Bu Pri? Adik saya yang kedua kebetulan punya SPG. Enggak, SMA. SMA punya sekarang kan usaha sendiri, tetapi adik saya yang paling kecil itu yang kuliah, kemudian jadi guru SD, semua, ya? Sekarang menjadi kepala sekolah SD di Bangkalan di Madura. Sukses itu, semua jadi ya, setidaknya kan bisa menunjukkan bahwa tidak semua yang dulunya atau yang kondisinya kekurangan belum tentu selamanya akan berada di bawah. Nah, ini pesan juga untuk anak-anak. Kalian harus tetap semangat belajar. Pasti ada jalan. Salah satu contohnya Bu Pri.
Iya kan? Pasti ada jalan gitu Bu ya kalau Iya. kita mau berusaha. Insya Allah seperti Semangat. itu. Semangatnya nomor satu. Dan itulah yang sampai sekarang menjadikan motivasi buat saya. Masya Allah. Jadi apa ya Pak Asri? Cemoohan itu tadi Iya, jadi kayak- cambuk. kayak agak nangis-nangis gimana gitu ya. Kalau mengingat masa itu Pak Asri. Iya betul. Tapi mengingat masa setelah itu. itu Bu Pri kan sudah membuktikan. Iya. Nah, dengan Bu Pri sampai jadi guru. Waktu itu pertama kali guru apa ya Bu Pri? Saya tetap guru SMP Pak Asri. Lalu pertama, Iya, pertama maksud kali saya lulus pengangkatan. kuliah langsung. Lulus kuliah langsung pengangkatan SMP. Oh langsung guru SMP. Di Iya. mana pertama kali? Saya pertama kali pengangkatan di Kediri, Langsung SMP negeri ya. SMP negeri. Terus gimana? Nemu orang itu enggak jenengan oh gitu. Ya, itu kan karena tetangga ya masih sering ketemu. Tapi ya gimana? Loh, kok alhamdulillah ya. enggak ngomong apa-apa gitu. Diem aja atau gimana? Melihat sekarang kondisi keluarga saya seperti Wah. ini ya, paling tidak mereka ya Diem istilahnya aja. ya diam saja. Dan saya pun hanya ingin membuktikan bahwa tidak selamanya kita sekarang berada di bawah nanti selamanya akan berada di bawah. Nah, Dan itu yang ya. berada di atas tidak Tidak selamanya selamanya di- ada di atas. Jadi Jadi- ibaratkan roda itu berputar. Jadi bagi anak pesannya Bu Pri juga buat anak-anak atau siapapun yang menonton video melihat ini. tayangan ini, janganlah kalian patah semangat di saat sekarang berada di posisi bawah. bawah. Iya, siap Bu. Suatu saat akan ada masanya kalian ada di Atas. Kalau kalian Itu mau pun kalau ada kemauan. kemauan, betul. Ada Iya, Bu. kemauan. Namun Itu kalau yakin. kalau boleh tahu setelah Ibu Pri seperti itu ya, ternyata sosok seorang Kartini itu di hari Kartini ini kebetulan pas ya Bu ya, sehingga Bu Pri bisa mengangkat derajat orang tua. Kan sosok wanita, nggak selamanya laki-laki bisa mengangkat derajat orang tua. Salah satu contohnya ini wanita bisa mengangkat derajat orang tua, yaitu Bu Pri ya, seperti itu. Nah Bu Pri sendiri, nah sekarang ini peran Kartini ya Bu ya, Bu Pri sendiri punya anak kan? Punya anak dua atau tiga Bu? Saya dua Pak. Oh punya anak Iya, dua. anak Nah saya dua. Bu Pri menikah dengan bapak. Bapaknya suami Bu Pri apa? Pak. Kebetulan dulu di Telkom Pak. Oh di Telkom. Suami Bu Pri orang Telkom kebetulan. Alhamdulillah ya ketemu sama-sama orang yang sukses gitu Bu ya. Ya Atau kalau dikatakan Bu Pri mencari atau kalau dikatakan waktu itu ya belum? sama-sama belum sukses Pak. Kita memulainya semuanya dari nol dan yakin bahwa segala sesuatu kalau kita niatnya memang sungguh-sungguh ya insya Allah suatu saat akan menemui kesuksesan. awal nikah itu belum sukses ya Bu Ya. Pri menurut Bu Pri ya? waktu Ya itu? belum Pak Asrul, sama-sama dari nol semuanya. Nah tapi semuanya kan, dari oh nol. ya ini kan guru yang sekarang ya, guru yang sekarang sukses. Telkom yang sekarang sukses. Tapi zaman dulu Telkom Iya. sama guru itu. Iya. Kalau Tapi Bu Pri sudah membuktikan kesuksesan itu di desa ya. Kalau guru itu keren ya. iya. Kemudian Bu Pri pindah ke Surabaya gitu kan, yang mulai dari nol. Iya, ya sama-sama Pak Asrul dari meskipun di Surabaya pun tetap harus memulai dari nol. Di Surabaya kan kota besar belum punya apa-apa. Oh, Belum pernah punya ngontrak kan? apa-apa kontrak. Oh pernah ngontrak ya? Pertama kali Soalnya di Surabaya kontrak soalnya 5 tahun, anak-anak Pak ya Asrul. kalau anak-anak tahu rumahnya Bu Pri wah bagus sekali. Aduh. Tapi itu ya apa? Pernah ngontrak? Saya kira langsung jadi guru langsung jadi. Tidak Pak Oh. Asrul, semuanya dimulai dari bawah anak-anak. Jangan pernah berpikiran bahwa kita langsung Lihat enaknya. lihat enaknya sekarang Oh, gitu iya. loh. Jadi ya semuanya itu justru yang lebih membuat kita itu merasa nikmat itu ya karena Dari ibaratkan nol. kita berjalan di tangga itu ya melewati tangga-tangga itu Masya Pak Asrul. Allah. Yang membuat enak jadi kan ada jatuhnya, ada bangunnya Oh, iya. seperti itu yang membuat justru suatu kenangan yang menarik di situ. Oh. Kalau kita langsung kaya kemudian dapatnya dari orang tua itu Gelondong-gelondong kalau dari tangga. kurang ada Gelondong-gelondong. kesannya. Oh, iya, betul. Tetapi kalau kita setidaknya dimulai sendiri dari nol. Saya kalau kebetulan saya dulu juga ketemu dengan bapak ya mungkin karena sudah jodoh bukan karena saya pilih-pilih. Iya, kok Bukan. cepat gitu. Bukan seperti itu. Saya karena berprinsip bahwa
lebih baik kita memulai dari nol, mencari bersama-sama. Kalau ada kesuksesan itu suatu anugerah yang memang usaha kita, Pak Asrul. Tidak kita moro-moro mendapatkan segala sesuatunya dari orang tua yang sudah ini, bukan. Berarti ibu dan bapak ini dari nol membangun rumah tangga. Kira-kira kalau boleh tahu kontrak sampai berapa tahun Bu? 4 atau 5 tahun. Kontrak 4 ibaratnya 5 tahun ya. Iya. Setelah kontrak 5 tahun, Bu Pri langsung membeli rumah sendiri. Ya di masa mengontrak itu ya kita harus Ibu punya sisihkan. planning bahwa beli awalnya ya beli tanah dulu Pak Asrul, beli tanah semampunya begitu. Kita punya prinsip bahwa tahun berikutnya nanti kontrakan habis ya kalau bisa kita bikin Sudah rumah punya planning ya. yang ya meskipun jelek tapi yang penting Ya, bisa enggak jelek, Bu ditempati Pri. seperti itu. Enggak Kalau saya jelek. prinsipnya seperti itu. Bagus semuanya. Oh. Seperti Kalau itu, Bu, ya. tetapi kalau dari keluarga saya sendiri, pribadi saya dan bapak itu Iya, keluarga yang bapak nomor mampu enggak? Dari keluarga mampu enggak? kalau bapak kan dari keluarga desa, artinya Sama-sama juga ya. tani kan gitu Pak Oh. Asrul. Jadi memang dari prinsip saya tidak mau apa ya istilahnya, Ngurusi orang tua. Bukan bukan mengurusi. ngurusi ya, apa namanya? Tidak mau jaga no, Kalau orang jaga Jawa no, itu kok begitu. ngurusi. Jaga Tidak no. jaga nih Jaga no dari duit wong orang tua. tua. Jaga kan Iya. uang dari orang tua. Yang jelas terutama kalau dari keluarga saya memang nomor satu nantinya adalah memang pendidikan anak-anak Pak Asrul. Jadi setelah ngontrak 5 tahun baru beli tanah dulu, kemudian membangun rumah, tapi bapak masih hidup itu ya? Sampai Masih ada. Masih ada, Bapak ya? kan nggak adanya tahun 2011. 2011 ya. Iya, Tapi 2011 sudah jadi tanah dan rumah ya Ibu sudah ya? saya Dan punya anak-anak sudah- rumah itu sudah tahun lulus? 96. Oh, 96. 96. Anak pertama yang bernama Fetris itu Bu ya. Iya. Sama yang kedua Wildan. Ya, Dan Ibu Pri sama Bapak punya prinsip anakku harus kuliah semua gitu ya. harus dan wajib bagaimanapun caranya, jangan sampai anak-anak itu seperti kita. Jadi kalau dulu orang tua saya seperti itu, maka kita harus harus bisa melebihi orang tua. Oh, itu Sekarang punya orang prinsipnya tua Bu Pri ya? saya seperti orang tua saya sekarang sebagai orang tua Iya. seperti ini ya, kalau bisa anak saya ya harus bisa melebihi. Oh. Iya. Itu Dan anehnya ini ya teman-teman ya, Bu Pri kan guru prakarya. Nah, kok bisa loh anak yang pertama ini kayak guru bahasa Inggris tapi bukan guru bahasa Inggris, ngomongnya masing-masing pakai bahasa Inggris semua. Loh itu kok bisa Bu Pri ya? Yang ngajari siapa? Bapak kah dulunya? Atau bisa sendiri atau gimana? Karena saya memiliki keinginan anak saya mempunyai kelebihan, dan saya sebagai guru ya Pak Asrul, kita kan sebagai Iya. guru paling tidak kan bisa membaca ke depannya itu anak-anak kan Bisa apa? masa kan sudah zamannya kan zaman globalisasi, maka dimana kan suatu pekerjaan itu apa ya namanya, anak-anak itu memang saya berikan kebebasan untuk memilih pekerjaan mereka. Tidak wajib prakarya ya, tidak harus seperti Bu Pri Tidak prakarya. harus lah, nggak mungkin. Tapi kan- dua anak itu mohon maaf Bu Pri ya, kan- bisa enggak keterkaitan prakarya? Kayak Bu Pri kan pinter kerajinan tangan, pinter masak. Apa dua anak itu juga seperti itu? Enggak. Hebat sekali ya, tapi bahasa Inggrisnya waduh, tapi kok bahasa Inggrisnya lalu belajar dari mana Bu bahasa Inggrisnya? Ya itulah Pak Asrul, saya berprinsip bahwa karena anak saya nanti ke depannya adalah berada di era globalisasi, maka memang saya sudah mempersiapkan anak-anak saya harus pinter dalam terutama Bahasa bahasa internasional. Inggris. Iya, terutama bahasa Inggris harus secara internasional kan, bahasa Inggris itu kan Dibutuhkan orang banyak. iya dibutuhkan. Mulai kapan? Berarti Ibu les kan gitu ya? Iya, dari SD semuanya sudah les bahasa Inggris. Masya Allah. Dari SD semua les bahasa Inggris, bahkan ada cerita lucu ini dari anak saya, anak saya terutama nomor yang berapa? nomor satu Yang nomor dulu. satu, Fetris Cerita bahasa itu Inggris. pasti yang nomor satu dulu itu kan ada guru SD-nya itu punya les-lesan gitu, sehingga anak-anak lesnya ke gurunya itu ya. punya les-lesan itu kan pakai level-levelan. Ya. Suatu saat dia tidak naik tingkat,
Tapi les ya anak ibu ya? Les. Ke guru itu? Nggak Tidak naik tingkat, akhirnya dia tidak mau, malu Pak Azrul. Iya. Malu, nggak mau aku, malu nggak, gini. Tapi saya sebagai seorang ibu dan saya juga sebagai seorang guru, saya tidak mau anak saya itu berhenti sampai di sini karena kegagalan. Kartini banget ini. Karena menurut saya kegagalan itu adalah suatu awal dari suatu kesuksesan. Terus kemudian Bu, dengan Akhirnya, semangat apa? Dia tetap nggak mau, saya nggak mau les gini, malu aku bersama dengan adik kelasnya misalnya seperti itu. Tapi saya harus mencari cara bagaimana supaya anak saya tidak berhenti sampai di sini. Akhirnya saya diskusi sama guru, kebetulan juga guru SD-nya. Bagaimana Pak, saya menginginkan anak saya tidak mau les di bimbingannya, tetapi saya minta tolong dicarikan guru untuk privat di rumah. Jadi akhirnya saya tidak butuh sertifikat, saya tidak butuh ini, saya tidak butuh ada ini, ya? itu seperti itu Pak Azrul. Tapi saya hanya satu, ya anak saya yang penting bisa ngomong dan lancar, tidak perlu pakai sertifikatan. Saya seperti itu dari SD, ingat saya kalau tidak salah SD kelas 3 atau SD kelas 2 gitu Pak Azrul. Seperti itu, jadi les privat. Nah setelah les privat sampai dengan dia SMP. Sampai SMP terus di rumah setiap. Tapi posisi waktu itu mohon maaf ya, Bu Pri sudah punya rumah atau masih sudah di rumah yang yang sudah itu berarti ya. Istilahnya Bu Pri bertahap ya. Saya pikir proses kontrak sudah ngeleskan tambah soro les privat mahal. Dari situ begitu karena anak-anak kan masih SMP-nya kan dekat rumah, jadi memang tidak boleh keluar dari rumah. Akhirnya semuanya sudah saya planningkan bahwa anak-anak baru les di luar setelah mereka SMA. Jadi setelah SMA kan mereka bisa naik motor sendiri, ini sendiri. Difokuskan bahasa Inggris ya. Kan memang saya fokus bahasa Inggris. Akhirnya semuanya, adiknya yang bidan itu juga begitu SD les ya sudah saya leskan dengan gurunya yang sama. Iya, ini mungkin tips untuk berbagi ya bagi orang tua yang sedang menonton. Saya juga belajar juga, saya kan sebagai orang tua tapi anak masih satu. Ini yang pada umumnya kita lihat ya, orang tua Bu Pri ya pada umumnya punya 3 anak misalkan, atau 4 anak atau 2 anak. Si jenis sukses, si jenis nggak sukses. Satunya sukses, satunya nggak sukses. Nah, jenengan kok bisa ya menyukseskan 2 anak seperti Ahmad Dhani Al Eldul bisa sukses semua. Tapi kan jarang seperti itu. Kebanyakan kalau nggak artis ya. Kalau nggak artis itu Bu Pri mesti gitu. Yang satu sukses, yang satu ya nggak gitu. Kalau kok bisa Bu Pri? Masalah sukses itu sebetulnya dua-duanya bisa kan bersama. memang itu sudah saya anggap itu takdir Pak Azrul. Tetapi kalau saya sih sebagai manusia tidak berpikir seperti itu. Yang penting saya mempersiapkan anak-anak mau nanti jadinya apa, seperti apa, itu Allahu a'lam. Yang penting saya sebagai orang tua membekali mereka dengan ilmu, dengan ilmu yang sama, ilmu yang sama, perlakuan yang sama. Semuanya. 2 anak saya semuanya bahasa Inggris saya leskan semuanya. Begitu SMA mereka langsung KELT semua. Masya Allah. KELT semua dua-duanya. Tingkat kecerdasannya kok walaupun mungkin dengan berbeda, tapi kok bisa dua-duanya sama gitu loh ya. Saya ini Mbak Azrul memberikan motivasi itu dulu di saat anak saya masih yang Fetris masuk SD, kemudian adiknya kan masih di TK, tapi begitu adiknya masuk SD juga, semuanya saya doktrin dan saya berikan wawasan, gambaran. Memang secara umum waktu itu yang namanya ranking di kelas itu pasti rata-rata anak perempuan. Iya betul. Pasti anak-anak perempuan. Betul. Itu saya ya setidaknya itulah keuntungan kita sebagai guru itu bisa membaca situasi dengan kita bisa menyampaikan kepada anak-anak kita. Ya dari pengalaman seperti itu saya sampaikan ke anak-anak. Kebetulan kalau Fetris kan ya anak perempuan. Ranking 1 ya? Nah, dari sekolah SD kelas 1 sampai dengan kelas 6 ranking 1 terus.
Yang bidan, produk mokong. Nah, kemudian dari situ begitu adiknya masuk SD, langsung saya berikan suatu motivasi bahwa biasanya yang menjadi atau meraih ranking di sekolah itu rata-rata ranking 1, 2, 3 adalah anak perempuan. Sementara anak saya, anaknya ibu itu satu laki-laki sampean. Nah, tetapi dalam kamusnya ibu tidak mau ada perbedaan perempuan dan laki-laki. Ibu sudah memberikan doktrin sudah itu. mendoktrin dari awal. Dari awal sudah saya doktrin bahwa sebetulnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Nah, itu tetapi diperhatikan umumnya, perhatikan bagi yang laki-laki, jangan umumnya yang jangan menjadi kecil hati. Ranking di kelas itu umumnya perempuan. Jadi Bu Pri mendoktrin. Jadi saya selalu memberikan motivasi itu, tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan. Yang menjadi kata kuncinya adalah niat. Cara kalau perempuan kan mesti rajin ya Bu ya. Kalau laki-laki kan saya sendiri juga pernah malas. Nah Bu Pri gimana cara meningkatkan anak ibu dari malas tiba-tiba rajin? Salah satu ini contohnya ya saya. Kalau saya lagi dikerjain malas, Bu Pri tiba-tiba untuk saya bersyukur sekali bahwa gimana caranya Bu Pri mengatasi itu? Dua anak saya itu masa nggak pernah malas? Yang anak yang rajin semua. Pernah belajar malas sedikit gitu? Atau pernah kan laki-laki pernah pengen menjajal bolos sekolah misalkan? Nggak pernah menjajal seperti itu? Masuk terus? Nggak pernah. Dan apa ya? Merokok ibu? Tidak. Sama sekali tidak. Ibu juga ngomel-ngomeli gitu enggak pernah? Iya, wajar namanya ibu. Itu kalau yang namanya orang tua Pak Asrul, orang tua Pak Asrul. Kalau orang tua itu diam, itu justru tidak sayang sama anaknya. Justru kalau saya berpikiran bahwa orang tua yang cerewet, itulah orang tua yang sayang kepada anaknya. Karena apa? Karena dengan kecerewetan orang tua itu menandakan bahwa kan anaknya nggak kepingin jadi males, nggak kepingin jadi bodoh, nggak kepingin jadi yang menggok-menggok, kan kepinginnya kan yang baik-baik. Justru kalau saya memberikan motivasi kepada anak-anak yang lain juga begitu. Justru kalau orang tuamu itu diem atau kalau ibu ini diem, bukan berarti justru nggak sayang, karena kamu salah dibiarkan. Kalau prinsip saya seperti itu. Mungkin ya berbeda cerewet dengan ibu-ibu yang lain gitu. Tapi prinsipnya ini ibu adalah cara mengajar, cara mengajar anak itu. Nah, dari situ pernah dari SD itu mereka berdua. Kalau sekarang itu dia ngobrol berdua mengenang masa lalu. Iya. Kalau mengenang masa lalu itu Pak Azrul, anak-anak ini dia kadang ya ada mengkritik saya. Pernah. Kemudian dia ada mengungkapkan rasa terima kasihnya atau mungkin ada rasa jengkelnya, itu saya anggap ya biasa. Itu kan suatu bentuk bentuk memorinya mereka kembali ke masa dimana saat dulu itu menurut dia sebetulnya masa-masa yang nggak enak dengan konsekuensi saya seperti itu. Tetapi dengan mereka sekarang seperti ini, nah pernah di saat mereka, nggak tahu saya lupa di kelas berapa, waktu dulu kan namanya ranking, ada ranking 1.1, iya, 1 ke 1, 1 ke 2, 1 ke 3. Suatu saat dia selalu ranking 1.1, dua-duanya itu pernah di kelas berapa ada sekali mendapatkan 1.2. Oh, langsung Bu Pri gimana? Nah, itu saya itu tipe yang apa ya istilahnya, tidak bersyukur atau tidak berterima kasih atas usaha anak-anak, bukan Pak Asrul, tetapi saya melakukan ini karena saya memotivasi mereka bahwa mereka mampu. Kalau kamu mampu, kenapa mesti harus ke tingkatan yang kedua? Nah, seperti itu saya. Kenapa harus ke tingkatan kedua sementara ibu yakin bahwa kamu mampu.
mempertahankan di 1.1. 1.1. Kepinginnya untuk Triwulan dulu kan masih ada Ya, Cau 1, Cau 2 Cau gitu ya 3. Pak Asri. Harus kembali. Dan Ibu yakin kalian mampu. Ya alhamdulillah dua-duanya kembali ke 1.1 lagi. 1.1 lagi. Sekarang hasilnya Nah, apa Bu Pri? Yang anak nomor 1 jadi apa Bu Pri? ya kebetulan kan Kerja di mana? selain itu kan ini Pak Azrul. Hasil Memang dari saya itu. nomor 1, anak-anak saya dua-duanya kan memang saya persiapkan di bahasa Inggrisnya. Karena memang saya kepinginnya bukan jadi orang tua yang kolot ya. Saya kepinginnya anak-anak mau kemana terserah ya, kemana terserah. Yang nomor 1 itu kan memang kebetulan kuliahnya kan di HI UGM. Jadi ya memang kalau hubungan internasional mau nggak mau kan harus bisa bahasa asing kan, seperti. Dan kebetulan memang Vetris itu waktu di SD les bahasa Perancis pun pernah. Bahasa Perancis pun pernah, sudah Akhirnya, pernah merasakan gitu loh. Tapi ya nggak sampai dia ini benar, karena ya mungkin terbentur waktu untuk membagi gitu loh Pak Azrul. Jadi ya pokoknya tapi bahasa Inggris. Jadi terus. Inggris, Prancis ya. Dia sedikit-sedikit Sedikit-sedikit bisa. Inggris dan Prancis. Kemudian waktu kuliah pun ya karena dia orang HI kan ya mau nggak mau setidaknya bahasa ASEAN kan setidaknya harus bisa. Harus Ya bisa. pernah sih les Mandarin pernah. Kerja di mana Bu? Pernah. Akhirnya Bu? Nah, Yang Vetris. kalau Vetris memang dia sukanya itu yang berbau bahasa Inggris. Pernah Jadi? di trading, pernah Yang sekarang impor. Kalau sekarang ini dia kerjanya di marketing tapi internasional. ini Jadi di ya kantor memang ya? tetap bahasa Di Inggris. kantornya Ibu. Iya, jadi dia memang Hasil ibunya guru prakarya. menantang, istilahnya bukan menantang, diberi pekerjaan dia yang tidak basic, menggunakan basic bahasa Inggris dia menolak. Masya Saya Allah. tidak kalau perusahaan mau menempatkan saya di internasionalnya saya terima, tapi kalau yang di lokalnya tidak, karena saya masih tetap kepingin ngomong bahasa Inggris terus. iya bahasa Inggrisnya itu tidak hilang Tidak gitu. hilang. Iya, Karena apa? Karena memang bahasa Inggris itu keterampilan. Jadi kalau sering dipakai untuk ngomong kan berarti biasa. akan Akan lancar. lebih, ya. Meskipun sekarang pinter tapi tidak pernah dipakai ya nanti lama-lama hilang Pak. Iya, betul. Jadi seperti pisau sering diasah ya Lancip. tajam kan begitu. Makanya tajam. anak saya daripada ini saya mendapatkannya itu susah. Iya betul. Jadi kalau saya Tanpa sertifikat bekerja, loh, tanpa sertifikat kalau dulunya. iya SD-nya. Setelah Kalau SMA di ya pakai SMA sertifikat pakai ya. sertifikat di Sertifikat. Kelet itu sebetulnya dia sudah mau Cambridge Pak. Oh, Karena dia harus kuliah di mana? Di UGM. Jadi ya karena kalau di UGM seandainya ada Kelet gitu saya suruh lanjut. Tapi karena nggak ada ya mau nggak mau ya harus sudah selesai kan seperti itu. Jadi kalau yang nomor 2 Bu? kalau nomor 2 sebetulnya perjalanannya sangat Luar panjang, negeri. tapi Kalau saya lihat di fotonya tuh di luar negeri ya Bu. tapi ya? saya tidak perlu menceritakan. Iya, singkat gak apa-apa. Jadi singkat intinya cerita. bahwa kalau anak saya yang laki-laki memang dari awal dia kepingin kerjanya itu Di luar negeri. jauh gitu dengan tujuan mencari pengalaman Pak Iya. Asrul. Di mana Bu? Luar negeri mana Bu? Malaysia. Di Malaysia. Malaysia. Memang dari apa ya? Padahal ibunya dulu orang Trenggalek, anaknya sekarang yang satu iya. di Malaysia, yang satu nggak mau ngomong bahasa Indonesia, ngomong Inggris terus. Ya bahasa Indonesia, Kalau tapi kerja kan di karena tempat kali itu ya. pekerjaannya Aduh. memang trading, Ibunya ekspor prakarya. impor itu kan memang harus membutuhkan bahasa Inggris. Jadi ya memang kalau customer ininya semua banyak yang dari luar negeri sudah biasa seperti itu Pak Asri. Dan saya memang memberikan kebebasan dan anak saya silakan berkesempatan selagi ada, silakan raih cita-cita kalian. Apa Sampai. itu Bu? Cara mendidik anak mungkin ada berapa tips Bu supaya mungkin bisa ditiru orang tua? Kok bisa sampai kan dari guru prakarya, sebelumnya bukan bapak ibunya Bu Pri ya, bukan seorang guru,
Jadi nyeleneh lah. Kan ibunya Bu Pri, bapaknya Bu Pri kan seorang sipilnya angkatan. Nah, anaknya kok nggak kerja di bagian angkatan tapi guru prakarya, yaitu Bu Pri. Guru prakarya Bu Pri punya anak yang nggak jadi guru prakarya, malah kerja yang nggak jadi guru. Kan nyeleneh Bu. Di luar negeri, yang satu di Malaysia, yang berbau bahasa asing, yang satunya juga di marketing internasional bahasa Inggris. Nah, itu loh. Tipsnya gimana Bu dari Bu Pri sendiri di Ya, Kartini ini? dari awal sudah saya sampaikan Yang untuk pertama cara mendidik anak, orang iya. tua semuanya. Yang pertama, Nanti apa yang saya sampaikan kalau cocok ya monggo Iya. dipakai, kalau tidak kan ini karena kan kita masing-masing orang kan memang memiliki cara yang Iya. berbeda-beda Pak Azrul. Jadi memang kalau saya nomor satu tetap disiplin. satu disiplin. Tetap disiplin. Mendisiplinkan anak ya Bu Iya. ya. Kalau waktunya tidur, waktunya main seperti itu Bu ya. Iya. Baju Dan dimasukkan seperti itu Bu ya. Memang anak saya dari semuanya saya mulai dari rumah Pak Azrul. Dari rumah. Dari rumah semuanya, kedisiplinan itu semuanya saya mulai dari rumah. Kedisiplinan dibentuk dari rumah. Iya. Yang kedua, setelah disiplin Disiplin itu atau disiplin saja? ya bukan dari disiplin itu akhirnya anak-anak akan terbentuk sendiri. Oh. Akan terbentuk sendiri, mereka akan tahu. Saya kan sebagai guru tidak bisa mengawasi sampai Ya. misalnya kalau saya belum pulang kerja, anak-anak masih harus waktunya les, kan mereka kalau sudah disiplin waktu kan dia tahu jam sekian ini iya. waktunya apa Nah, cuci les cuci apa, atau waktunya les apa, waktunya atau apa kan belajar. dia tahu kan gitu. Jadi punya jadwal sendiri Wah. sudah. punya Iya, jadwal, jadi memberi jadwal. disiplin tuh harus mendarah daging dulu. Wih, disiplin mendarah daging intinya. Iya. Yang kedua Bu, ada? Yang kedua, saya memberikan motivasi kepada Selalu anak. memberikan Iya, motivasi. Selalu memberikan motivasi. Setiap hari atau kalau anak ibu lagi lengah aja? Atau Iya. Terutama satu minggu, ya kalau minggu? kalau anak-anak mulai ada kurang atau ada mundur di nilai Iya. atau apa ya selalu dari Langsung, kita. selalu Terus memotivasi. kemudian kita dekat dengan anak. dekat dengan anak. Dekat Wah. dengan anak. Karena Jadi orang tua kita- itu kan padahal kan Iya. Bu ini pekerja loh. Kita Kan sebagai tapi guru, bisa dekat dengan anak kita ya. sebagai guru itu sebagai orang tua itu bisa berperan sebagai guru, bisa berperan jadi polisi. Disiplin. Tidak begitu, artinya gini, bisa jadi guru BK, Iya, apa guru saja, ya sudah seperti itu. Jadi saya tidak murni, bukan saya tidak percaya pada anak-anak, tidak percaya pada anak saya, tetapi memang suatu saat kita butuh yang namanya jadi tas apa itu anaknya nggak ada, Iya. saya geledah Pak Asrul. Oh, Iya. kayak di sini ya. Iya, saya geledah Pak Asrul. Oh, beda. Iya, Bawa apa gitu? Iya, bukan bawa apa, nilainya dia berapa. Oh. Kan namanya Tanpa anak, sepengetahuan anak tanpa ya? sepengetahuan anak. Itu juga Jadi caranya ya. saya tanya dulu ulangan apa, nilainya apa, ini apa Kemudian begitu. Kan barang bukti kita belakangan ya. bukan nggak percaya sama anak. Ya sebagai orang tua bukan loh kalau gitu caranya kita kan nggak percaya, bukan. Ya kita tetap percaya sama anak. Tapi apakah anak kita bisa dipercaya itu tadi? Ya kita ya harus mencoba seperti itu. Pernah Jadi, berbohong enggak, Bu? namanya anak-anak pasti pernah Pak Asrul. Terus jenab pasti omeli Bu ya. pasti Kamu apa sama ya? bohong sama mami. Kalau nilai itu mereka belum melaporkan, bukan dia tidak melaporkan, tapi dia belum sempat melaporkan. Jadi kemudian pulang sekolah ada kegiatan, kemudian dia belum sempat melaporkan, tapi saya sudah sempat tahu lebih dulu, gitu. Saya bilang ulangan dapat sekian. Loh kok tahu? Ya tahu. Kok tahu ya? Kok aneh ya? Jadi mereka juga seperti itulah. Itulah cara kita mengajarkan kepada anak-anak bahwa dia itu jangan berbohong, gitu loh. Karena apa? Karena kalau nanti berbohong pasti toh ujung-ujungnya juga akan ketahuan. Betul. Jadi itu Bu ya. Triknya seperti itu. Pak Satu Zul. disiplin, kemudian dua dekat dengan anak. Anak-anak diajak ngobrol, Dekat dengan kesulitannya apa, ininya apa. Yang ketiga itu apa ya? Jadi polisi ya. Ya, Kayak reserse gitu ya. Kita harus sering mengontrol. Sering Jadi jangan- mengontrol Nah. pekerjaan atau nilai dari anak tersebut. Apa saja misalnya yang Iya. ada di
tanpa tas anak mereka lihat, ini iya, apa gitu ngecek. kita tahu tanpa Sudah? anak Apa itu? harus laporan. Itu aja Bu, 3 saja kan? Kemudian kalau saya memang dari dulu Pak Azrul, kalau anak-anak itu untuk memotivasi mereka, saya selalu memberikan saya anggap itu reward itu setiap Memberikan reward Iya. teman kayak guru sekolah ya. jadi memberikan reward ke anak-anak. Kalau ranking 1 atau Iya. nilainya 100? Pokoknya nanti kalau habis ranking mau diajak jalan-jalan atau dia minta apa gitu, selalu seperti itu untuk memotivasi. Kalau nilainya 100 itu enggak reward, belum reward ya? Buat Bu Pri. bisa saja tergantung Pak Asrul ya nanti. Tergantung mata pelajaran. Bukan tergantung mata pelajaran, apa? tapi kalau menurut saya setiap anak dapat nilai 100 selalu reward, nanti jadinya dia nggak ini. Kalau berarti aku naik untuk, nah kalau nanti harapan saya kan setiap harinya dia dapat nilai 100. Jadi nanti saya pasti nanti kalau rapotan Saat itu rapotan pasti. memberikan reward. Ya, Yang keempat memberikan adalah reward. memberikan reward pada anak. Nah, jangan Ya, setiap hari ya tapi meskipun reward itu bentuknya tidak harus selalu yang mahal, Ya. tetapi apa yang anak butuhkan. siap-siap. Gitu. Ini untuk Kalau pegangan saya belajar kalau saya kayak dulu gitu. seperti itu. Saya sebetulnya bukan orang tua yang sukses, bukan Tapi- orang tua yang sukses. Tapi berarti Ibu belum merasakan bahwa Ibu Belum. belum. Karena setidaknya kan anak-anak saya kan belum kelihatan Tapi hasilnya. tapi Tetapi memang saya ya orang sudah lain- merasa senang bahwa saya sudah bisa membawa anak-anak saya sampai seperti ini. seperti ini ya Bu, kalau orang lain melihat itu sudah keren. Kamu juga punya mobil juga. Bukan, kalau masalah harta itu menurut saya sih akan mengalir Pak Ars. Akan mengalir Bu ya. Kalau misalnya memang Kan kalau dilihat dari ceritanya Bu Pri seperti itu. Sekarang anaknya Bu Pri bisa punya seperti itu. Keseharian Bu Pri ya seperti itu. jadi memang segala sesuatunya itu harus kita jalani dengan ikhlas Pak Ars. Siap. Terima kasih Bu ya. Ikhlas ya, begitu juga apa ya, ya semua itu kita sebagai orang tua semua itu adalah kewajiban kita. Gitu aja. Kewajiban kita memberikan yang terbaik buat anak-anak. Terima kasih ya Bu Pri untuk konten kali ini di hari Kartini ini kita seperti saya ini sekarang rindu sama ibunya Pak Azrul karena juga kangen sama ibunya Pak Azrul yang dulu mendidik Pak Azrul. Dan terima kasih Bu Pri telah memberikan waktu untuk bisa berbagi ilmu dengan yang lagi menonton. Semoga Bu Pri diberikan kesehatan selalu dan usia yang berkah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu di konten Pak Azrul selanjutnya. Terima kasih. See you. Sampai jumpa. Iya. Sukses terus Azrul Anwar Official. Nah, kok ngono sih? Set. Nah, ini adalah Bapak Elwiono Cilengane yang sedang syuting TV 9 Bu Siti Kalimat. Gayanya yang moto mengalahkan yang difoto. Goyang gak?